Ya, salam, selamat siang. Di sini mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Metodis Indonesia akan mempresentasikan praktek mata kuliah administrasi jaringan. Adapun topik dari praktek yang akan dilakukan meliputi satu, bagaimana implementasi NAT untuk mengubah atau mentranslate IP lokal, yaitu IP private, ke jaringan internet, yaitu IP public. Yang kedua, bagaimana mengkonfigurasi bridge. Yang ketiga, bagaimana mengkonfigurasi routing statik pada mikrotik, baik menggunakan 2 mikrotik maupun menggunakan 3 mikrotik dalam uji cobanya. Yang berikutnya, konfigurasi PPPoE, ya, baik itu PPPoE server maupun PPPoE client. Ya, berikut yang pertama, implementasi NAT pada mikrotik untuk mentranslate atau mengubah IP private pada jaringan lokal ke jaringan publik, jaringan internet, yaitu ke IP publik. Halo, kami kelompok 3 yang beranggotakan Anggi Pradita Pasaribu, Christian Anderson Panjaitan, Christina Amelia Gultom, Julpani RG Tapubolon, Jessica Pebina Sitepu, dan Tiara Elizabeth Berstepu akan mereaction sebuah video tentang bagaimana cara menghubungkan jaringan privat ke jaringan publik menggunakan NAT dengan dosen pengampu Bapak Nexon F. Saragi STMcom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses menghubungkan jaringan privat ke jaringan publik menggunakan. Sebelum kita masuk ke prosesnya, ada baiknya kita mengerti atau paham dulu apakah itu yang dimaksud dengan jaringan privat, jaringan publik, serta NAT. Yang pertama adalah jaringan privat. Jaringan privat merupakan sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu kelompok, lembaga, perusahaan, institusi, atau bahkan seorang di lingkungan internalnya sendiri, dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan murah. Sedangkan jaringan publik adalah jaringan yang dibangun oleh pemerintah maupun penyedia jasa telekomunikasi kepada publik, baik yang berorientasi profit maupun non-profit, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkannya dalam bertukar informasi. Sedangkan yang ketiga, NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translation, atau NAT adalah proses untuk memodifikasi sumber atau alamat tujuan dalam header IP dari sebuah paket saat paket sedang dalam transit. Secara umum, pengirim dan penerima aplikasi tidak menyadari bahwa paket IP sedang dimanipulasi. Setelah kita tahu apa saja pengertian dari jaringan publik, jaringan privat, dan NAT, kita akan masuk ke prosesnya. Kita akan mulai. Untuk proses yang pertama, kita masuk ke menu IP, lalu kita masuk ke DHCP client, lalu untuk melakukan konfigurasi, kita klik tambah, lalu kita pilih interface-nya Ether 1, baru kita apply, baru kita OK-kan. Jika sudah masuk ke proses ini, kita lihat di status ada bound. Jika sudah terdapat bacaan bound, itu artinya komputer kita sudah mendapatkan IP address dari EXP. Dan kita juga bisa cek pada IP address. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di sini sudah ada IP yang sudah masuk secara otomatis.
Lalu yang kedua, kita masuk ke IP, baru kita masuk ke menu firewall. Kita pilih ke menu NAT. Lalu untuk melakukan konfigurasi, kita klik tambah, lalu kita pilih chain. Kita pilih chainnya adalah secure NAT. Dan out interface-nya, kita pilih Ether 1. Lalu kita masuk ke menu action, kita pilih masquerade. Lalu kita apply, baru kita OK. Setelah itu kita bisa lakukan testing seperti ini. Jika testing berhasil, itu tandanya router sudah tersambung ke internet. Kita bisa cek lagi atau tes lagi. Berhasil. Baru setelah itu kita masuk ke menu IP address lagi. Lalu kita melakukan konfigurasi. Kita masukkan IP address 192.168.100.1/24. Baru interface-nya Ether 2, baru kita apply, baru kita OK. Lalu kita masuk ke menu IP lagi, kita masuk ke DHCP server. Kita pilih di sini Ether 2, baru kita next terus sampai prosesnya sukses atau berhasil. Jika sudah selesai proses yang tadi, kita lakukan tes internet di komputer lain seperti ini. Atau kita juga bisa melakukan testing dari command prompt. Terima kasih kami sampaikan kepada anak-anak kami yang telah semangat melaksanakan praktek administrasi jaringan, di mana kita menguji cobanya pada Mikrotik. Saya sangat bangga dan senang dalam kondisi COVID-19 seperti ini, adik-adik bisa berinovasi untuk tetap mendapatkan keterampilan terkait dengan administrasi jaringan. Ya, sekali lagi selamat bagi adik kami yang telah melaksanakan praktikum, dan bagi adik kami yang ada di luar kota yang tidak bisa, harapan kita semua nanti tetap bisa saling sharing ya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya. Terima kasih. Hidup Pikom, hidup Universitas Metodis Indonesia.